Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama mempelajari leveraging threat intelligence. Intelijen ancaman adalah konsep yang agak ambigu dalam keamanan informasi dan tanggapan insiden. Untuk memahami apa itu intelijen ancaman, kita bisa merujuk pada definisi dari Gartner, pengetahuan berbasis bukti yang mencakup konteks, mekanisme, indikator, implikasi, dan saran yang dapat ditindaklanjuti tentang ancaman yang ada atau yang muncul terhadap aset. Elemen kunci yang harus ada untuk dianggap sebagai intelijen ancaman meliputi berbasis bukti, memiliki utilitas, dan dapat ditindaklanjuti. Intelijen ancaman harus mendorong tindakan spesifik dalam organisasi. Contoh ilustratif menunjukkan bahwa informasi yang samar tidak berguna, sedangkan intelijen yang detail dan spesifik memungkinkan tim tanggap insiden untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif. Intelijen ancaman berfokus pada kelompok aktor ancaman seperti penjahat siber, kelompok aktivis, dan kegiatan spionase siber oleh negara. Salah satu konsep penting adalah Advanced Persistent Threat, APT, yang menggambarkan aktor ancaman dengan kemampuan dan motivasi tinggi, serta fokus pada tujuan jangka panjang dengan keterampilan yang canggih. Pada akhirnya, intelijen ancaman adalah bidang studi luas yang harus mendorong tindakan dalam organisasi. Tindakan tersebut ditentukan setelah evaluasi cermat terhadap intelijen ancaman yang ditinjau, memahami jenis intelijen yang sedang dihadapi, dan keuntungannya bagi organisasi. Jenis-jenis intelijen ancaman dapat dibagi menjadi 3 kategori utama: taktis, operasional, dan strategis. 1. Intelijen ancaman taktis. Ini adalah yang paling rinci dan mencakup. Indicator of Compromise, IOC, adalah artifak yang menunjukkan adanya kompromi, seperti alamat IPC2 atau HMD5 dari file berbahaya. Indicator of Attack, IOA, adalah artifak yang menunjukkan adanya serangan atau percobaan serangan, seperti upaya koneksi dalam log firewall. Tactics, Techniques, and Procedures, tetap, adalah metodologi unik yang digunakan oleh penyerang, seperti email rekayasa sosial dengan lampiran spreadsheet Excel yang menjalankan trojan akses jarak jauh. 2. Intelijen ancaman operasional, menyediakan data dan informasi tentang tujuan yang lebih luas dari serangan siber dan aktor ancaman siber. Ini mencakup analisis serangan yang menargetkan industri, wilayah, atau negara secara keseluruhan, membantu organisasi menyesuaikan kontrol keamanan mereka. 3. Intelijen ancaman strategis, ditujukan untuk pimpinan senior seperti CIO atau CISO, mencakup analisis tren serangan siber, aktor ancaman yang dominan, dan industri yang menjadi target utama. Ini juga melibatkan perubahan teknologi yang mungkin dimanfaatkan oleh aktor ancaman dalam serangan. Penggunaan terbaik dari intelijen ancaman adalah mengintegrasikan ketiga jenis ini ke dalam strategi keseluruhan. Memanfaatkan intelijen ancaman internal dan eksternal dari semua jenis ini memberikan pemahaman kepada pengambil keputusan tentang lanskap ancaman, memungkinkan manajer menerapkan kontrol dan prosedur keamanan yang tepat, dan memungkinkan analis mencari masalah keamanan yang sedang berlangsung atau mempersiapkan tanggapan terhadap serangan siber. Pyramid of Pain adalah konsep yang dikembangkan oleh David Bianco untuk mendeskripsikan berbagai jenis indikator kompromi, IOC, dan indikator serangan, IOA, yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang, serta kemampuan mereka untuk memodifikasinya selama serangan. Konsep ini menjelaskan hubungan antara IOC, IOA, dan taktik, teknik, dan prosedur yang diamati oleh pembela, serta kemampuan penyerang untuk mengubah indikator tersebut guna melewati kontrol keamanan. Tingkatan dalam Pyramid of Pain meliputi taktik, teknik, dan prosedur. Alat, artifak jaringan dan host, nama domain, alamat IP, nilai hash. Dari perspektif intelijen ancaman, Pyramid of Pain membantu responden menyelaraskan persyaratan intelijen ancaman dengan strategi jangka panjang yang berguna. Memiliki informasi dan intelijen yang mendetail tentang taktik, teknik, dan prosedur yang digunakan oleh aktor ancaman memberikan wawasan lebih dalam tentang cara operasi mereka. Sementara indikator tingkat bawah seperti alamat IP dari server command and control berguna, responden perlu memahami bahwa ini dapat dengan mudah diubah oleh penyerang. Metodologi intelijen ancaman melibatkan siklus umpan balik untuk mengikuti perkembangan lingkungan yang terus berubah.
Salah satu metodologi yang sering digunakan adalah siklus intelijen. Siklus ini menyediakan kerangka kerja dan titik awal bagi organisasi untuk mengintegrasikan intelijen ancaman ke dalam operasi mereka. Tahapan-tahapan dalam siklus ini adalah: 1. Direktion adalah pengambil keputusan seperti CISO, personel keamanan informasi, atau analis respons insiden menentukan kebutuhan intelijen ancaman. Mereka mengidentifikasi pengguna untuk setiap jenis intelijen ancaman yang diperlukan, misalnya tren serangan siber terhadap rumah sakit atau IOCS malware yang terlihat di institusi kesehatan lain. Organisasi juga memulai dengan mengidentifikasi sistem dan data kritis yang perlu dilindungi. 2. Collection adalah organisasi mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk organisasi pemerintah seperti CERT yang disponsori pemerintah, organisasi pihak ketiga yang menjual intelijen ancaman, dan feed intelijen sumber terbuka, OSINT. 3. Processing adalah organisasi mengevaluasi dan mengumpulkan data mentah yang diperoleh, menentukan relevansi dan keandalannya, lalu mempersiapkannya untuk tahap berikutnya. 4. Analisis adalah organisasi mengevaluasi data yang telah diproses dan menggabungkannya dengan data dari sumber lain. Data ini kemudian diinterpretasikan dan hasil akhirnya adalah intelijen ancaman yang telah dievaluasi dan dikurasi dengan benar. 5. Dissemination adalah intelijen ancaman yang baru dikurasi kemudian disebarkan ke berbagai pengguna dalam organisasi untuk digunakan. Intelijen ancaman menyediakan banyak informasi dan data bagi organisasi, tetapi tantangan utama adalah menentukan kebutuhan intelijen yang tepat. Organisasi harus dapat menyaring informasi yang tidak relevan dan fokus pada intelijen ancaman yang dapat mendorong tindakan nyata. Untuk menentukan kebutuhan intelijen ancaman, organisasi harus menganalisis aktor ancaman yang berpotensi mengancam dan cara mereka melakukan serangan terhadap jaringan. Sumber seperti metodologi Mitre ATT-CK, Cyber Kill Chain, dan Diamond Model dapat membantu organisasi memahami lanskap ancaman mereka dan menyelaraskan penggunaan intelijen ancaman dengan ancaman yang ada. Cyber Kill Chain adalah konsep yang diusulkan oleh 3 peneliti di Lockheed Martin, yang menguraikan tahapan penetrasi jaringan yang harus dilalui penyerang untuk mencapai tujuan mereka. Langkah-langkah ini adalah: 1. Reconnaissance adalah penyerang mengumpulkan informasi dari sumber terbuka seperti media sosial dan situs web perusahaan untuk memetakan jaringan target. Metode lain termasuk menggunakan alat pemetaan jaringan seperti Nmap. 2. Weaponization adalah penyerang membuat alat penetrasi seperti malware multistage berdasarkan hasil pengintaian. 3. Delivery adalah penyerang menggunakan vektor untuk mengirim malware atau eksploitasi, misalnya melalui email. 4. Exploitation adalah penyerang memanfaatkan kerentanan dalam jaringan target atau alat seperti PowerShell. 5. Installation adalah penyerang menginstal eksploitasi atau malware untuk mendapatkan akses jangka panjang. 6. C2, Command and Control, adalah penyerang mengonfigurasi saluran C2 jarak jauh untuk mengontrol sistem dan memuat eksploitasi tambahan. 7. Actions on the objective adalah penyerang mencapai tujuan akhir seperti mencuri data atau menginfeksi perangkat POS dengan malware. Dengan memahami langkah-langkah ini, organisasi dapat mengidentifikasi IOC, Indicator of Compromise, dan tetap, tactics, techniques, and procedures, terkait dengan aktor ancaman dan memetakan ancaman pada setiap tahap untuk menentukan kebutuhan intelijen ancaman spesifik. Model berlian dalam analisis intrusi adalah metodologi yang digunakan untuk menjelaskan proses membedakan ancaman APT dari atribut-atribut khususnya. Berlian terdiri dari 4 komponen: penyerang, infrastruktur, kemampuan, dan korban. Model ini mencoba untuk menentukan interaksi antara keempat kelompok ini. Sebagai contoh, ambil serangan malware sederhana. Penyerang akan menggunakan sebuah malware custom. Kemampuan mereka untuk mengembangkan malware custom menunjukkan kemampuan mereka. Penyerang kemudian menggunakan kemampuan mereka untuk menyebarkan malware melalui server web yang sudah dikompromi atau infrastruktur. Hal ini terhubung dengan korban di mana kemampuan mengeksploitasi kerentanan teknik sosial. Dengan mengintegrasikan model ini, sebuah organisasi dapat memahami ancaman yang mereka hadapi dan bagaimana ancaman tersebut berinteraksi selama serangan terhadap infrastruktur mereka.
Dari sini, mereka akan dapat menyelaraskan kebutuhan intelijen ancaman mereka untuk lebih cocok dengan tantangan unik mereka. ATT-CK juga mencakup informasi terperinci tentang berbagai kelompok APT yang telah diidentifikasi oleh berbagai organisasi penelitian keamanan informasi dan respons insiden. Entry di platform ATT-CK juga sepenuhnya didokumentasikan dan diberi catatan kaki untuk memungkinkan analis melihat baik ringkasan maupun laporan yang komprehensif. Nilai dari Wiki ATT-CK adalah bahwa hal ini memungkinkan analis untuk memiliki informasi terperinci tentang kelompok ancaman, teknik mereka, dan taktik mereka. Hal ini dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada model-model lain seperti rantai serangan siber dan model berlian. Hal ini memungkinkan organisasi untuk sepenuhnya memahami ancaman yang mereka hadapi dan menyelaraskan kebutuhan intelijen ancaman mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Organisasi memiliki 3 sumber utama intelijen ancaman yang dapat dimanfaatkan, internal, open source, dan vendor intelijen ancaman pihak ketiga. Setiap organisasi dapat menggunakan proses internalnya sendiri untuk menentukan kebutuhan dan sumber mana yang akan dimanfaatkan. Sumber intelijen ancaman yang paling kompleks adalah yang dikembangkan secara internal. Hal ini karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendapatkan IOCs individu dari kampanye malware dan TTPs dari pelaku ancaman. Proses ini memerlukan keahlian dalam analisis malware, jaringan, dan forensik berbasis host. Alternatif lain adalah dengan menggunakan vendor intelijen ancaman pihak ketiga. Vendor ini menggunakan personel dan infrastruktur mereka sendiri untuk memperoleh malware, menganalisis serangan, dan melakukan penelitian tentang berbagai kelompok ancaman. Layanan ini seringkali disesuaikan dengan kebutuhan klien dan dapat memberikan keuntungan biaya. Area lain yang populer adalah penyedia OSINT. Grup komunitas dan perusahaan komersial membuat intelijen ancaman tersedia secara gratis. OSINT seringkali menyediakan alternatif murah bagi layanan komersial. Metode pengiriman intelijen ancaman tergantung pada sumbernya. Ketika organisasi mulai mengumpulkan intelijen ancaman, baik itu dibuat secara internal atau bersumber eksternal, mereka memerlukan platform untuk menggabungkannya. Platform tersebut harus mampu menyimpan indikator intelijen ancaman serta memberikan para analis database yang mudah dicari yang memungkinkan mereka untuk menghubungkan IOCs dari sebuah insiden dengan intelijen yang tersedia. Ada beberapa platform komersial dan versi perangkat lunak gratis yang menyediakan kemampuan ini. Keputusan untuk memilih platform mana yang sesuai dengan kebutuhan individu ada pada organisasi masing-masing. Salah satu platform gratis yang tersedia adalah Malware Information Sharing Platform, MISP. Proyek komunitas ini telah menghasilkan platform perangkat lunak yang dapat digunakan oleh para analis untuk menyimpan data tentang malware dan serangan lainnya. Dari sini, mereka dapat berbagi intelijen ini dengan tim mereka atau personel lainnya. MISP adalah aplikasi yang kaya fitur dengan fungsionalitas pencarian, mesin korelasi, kemampuan untuk mengekspor dan mengimpor IOCs, dan dukungan komunitas tempat pengguna dapat berbagi data. MISP memungkinkan analis untuk melihat file-file spesifik yang terkait dengan kejadian. Dari sini, analis dapat menggunakan gambar memori atau disk dan mencari hash yang sesuai. Hal ini memungkinkan para analis respons untuk fokus pada file-file spesifik yang perlu ditangani oleh aktivitas analisis dan pemulihan. Intelijen ancaman perlu tepat waktu agar efektif. Di dunia serangan cyber, intelijen cepat menjadi basi. Setiap platform yang menggabungkan intelijen ancaman harus memiliki kemampuan untuk diperbarui. MISP memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai umpan intelijen ancaman dan menambahkan catatan-catatan tersebut ke tampilan kejadian. Bergantung pada jenis umpan intelijen ancaman yang digunakan oleh organisasi, MISP mampu memperkaya datasetnya dengan menggunakan koneksi dari situs-situs tersebut. Hal ini memungkinkan para analis untuk menjaga dataset mereka sendiri dari berbagai penyedia dalam satu lokasi yang dapat dicari. Dari sini, mereka dapat menggunakan data ini sebagai bagian dari kemampuan deteksi proaktif mereka atau untuk membantu selama penyelidikan insiden. Integrasi intelijen ancaman ke dalam metodologi keamanan dan kemampuan respons sebuah organisasi memiliki dua keuntungan utama yang berbeda. Dari pendekatan proaktif, organisasi dapat memanfaatkan data ini untuk meningkatkan efektivitas kontrol detektif dan pencegahan mereka.
Hal ini memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kemampuan mereka baik untuk memblokir serangan melalui mekanisme seperti memasukkan situs malware yang dikenal ke dalam daftar hitam maupun melalui kemampuan detektif mereka dengan memberikan peringatan tentang perilaku host tertentu yang mengindikasikan adanya kompromi. Dalam sikap reaktif, organisasi dapat mengintegrasikan intelijen ancaman ke dalam alat yang ada dan membawanya ke dalam penyelidikan. Hal ini memungkinkan mereka menemukan item-item bukti yang mungkin tidak terdeteksi dengan informasi tradisional. Proaktif intelijen ancaman. Penyedia intelijen ancaman sering memberikan tim XIRT dan SOC dengan intelijen ancaman yang dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam SIEM pilihan mereka. Hal ini memungkinkan tim-tim ini meningkatkan kemampuan detektif mereka dengan intelijen yang tepat waktu, yang mungkin memungkinkan mereka untuk sejajar dengan ancaman saat ini dan meningkatkan probabilitas bahwa mereka akan mendeteksi satu atau lebih ancaman tersebut sebelum kerusakan terjadi. Di platform MISP, kejadian dengan IOC spesifik dapat memiliki IOC tersebut diubah menjadi beberapa jenis aturan detektif. Sebagai contoh, sebuah organisasi khawatir tentang ransomware yang memengaruhi organisasi dan ingin meningkatkan kemampuan detektif mereka. Hal ini memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kemampuan mereka baik untuk memblokir serangan melalui mekanisme seperti memasukkan situs malware yang dikenal ke dalam daftar hitam maupun melalui kemampuan detektif mereka dengan memberikan peringatan tentang perilaku host tertentu yang mengindikasikan adanya kompromi. Reaktif intelijen ancaman. Selama penyelidikan, tim XIRT atau analis mungkin menghadapi situasi di mana penyelidikan insiden terasa mandek. Ancaman dapat dimanfaatkan oleh analis untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menemukan bukti yang sebelumnya tidak terdeteksi. Dengan demikian, pemanfaatan intelijen ancaman dapat membantu organisasi dalam mendeteksi, mencegah, dan menyelidiki serangan dengan lebih efektif, baik secara proaktif maupun reaktif. Ini menunjukkan pentingnya integrasi intelijen ancaman ke dalam proses keamanan informasi organisasi untuk meningkatkan kesiapan dan tanggapan terhadap ancaman cyber. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.